sahabat Dolodili dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Azhar Fauzihana. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai alat-alat badik yang pada video sebelumnya kita sudah mengawali tentang canting. Nah, pada video kali ini kita akan membahas alat-alat pendukung lainnya, karena kita tahu alat untuk membatik itu banyak sekali ya. Nah, kita mulai mengenai alat yang pertama adalah alat pendukung yang pertama, yaitu gawangan. Nah, gawangan ini fungsinya sebagai alat untuk menaruh kain yang akan kita batik. Nah, kain yang sudah kita pola kemudian ditaruh di gawangan itu, kemudian kita mencantingnya, karena kalau tidak pakai gawangan biasanya kainnya itu akan kena angin, kadang bisa kotor juga. Nah, untuk memudahkan sahabat-sahabat semua untuk membatik, maka kita pergunakan gawangan sebagai alat pembantu untuk mencanting. Nah, kemudian yang kedua yaitu kompor. Nah, kita tahu kompor ini fungsinya untuk memanaskan malam atau lilin batik. Nah, di mana kompor ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada kompor minyak, kemudian ada kompor gas, kemudian ada kompor listrik. Nah, dulu sebelum ditemukan atau sebelum ada kompor-kompor tersebut, nenek moyang kita, pembatik dahulu, itu menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu. Nah, karena menggunakan kayu tersebut itu memakan waktu yang cukup panjang untuk memanaskannya dan kadang tidak stabil apinya, maka semakin berkembangnya zaman ada kompor minyak. Kompor minyak ini ada plus minusnya atau kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya yaitu kalau kita mencanting dalam kondisi apapun, maksudnya kadang kan listrik itu suka padam. Nah, ini tidak masalah karena kita menggunakan bahan bakar minyak. Nah, kekurangannya yaitu api itu tidak stabil. Untuk mengatur suhu yang pas untuk mencanting itu tidak mudah. Oleh karena itu harus pandai-pandai sahabat-sahabat semua untuk mengatur api yang pas kalau kita menggunakan kompor minyak ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kompor gas. Nah, kompor gas ini seperti halnya kompor minyak tadi, cuma bahan bakarnya kalau kompor minyak itu ya minyak tanah, bisa juga solar. Kalau gas ya pakai gas, kompor gas pakai bahan bakarnya gas. Nah, ini untuk memberi atau untuk mengatur suhu supaya pas itu lebih mudah, karena kompor gas ini sudah ada pengatur suhunya, pengatur panasnya. Jadi untuk mengatur panas kita dimudahkan, dan kompor gas ini relatif lebih irit ya sahabat-sahabat, karena kita menggunakan api yang sangat kecil. Jadi seukuran gas 3 kilo itu bisa digunakan berhari-hari, bisa sampai seminggu dengan waktu pencantingan 8 jam per hari, kira-kira bisa sampai seminggu, itu sangat irit sekali. Kemudian yang ketiga adalah kompor listrik. Nah, kompor listrik ini lebih stabil lagi karena ada pengatur panasnya, lebih
dia lebih mudah untuk diatur kestabilan panasnya. Nah, jadi silahkan teman-teman semua bisa menggunakan kompor yang diinginkan, yang dirasa mudah digunakan. Nah, selanjutnya yaitu ada wajan, karena kalau kompor tok kan gimana untuk menaruh lilin atau malam tersebut. Nah, kita menggunakan wajan. Wajan ini sudah didesain dengan pinggirnya, tepinya itu namanya ada kalenan. Jadi nanti kalau sahabat-sahabat mencanting kemudian menggoreskan di bibir wajan itu, malam akan kembali lagi masuk ke dalam wajan, tidak menetes keluar dari wajannya karena udah ada kalenannya, ada kalenan namanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dingklik. Alat pendukung lainnya ada dingklik. Dingklik yaitu tempat duduk ya teman-teman, tempat duduk. Nah, tempat duduk ini silahkan senyaman pembatik, bisa diatur ketinggiannya. Kalau terlalu pendek mungkin dalam jangka waktu lama sewaktu membatik itu akan pegal ya. Maka silahkan memilih tempat duduk yang sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada celemek. Celemek ini atau celemek atau serbet ini gunanya untuk menggoreskan lilin sewaktu kita ambil dari wajan. Nah, itu biasanya kan mau menetes ya di canting itu. Nah, bisa digoreskan dulu pada celemek tersebut. Selain itu juga untuk melindungi supaya kalau kadang-kadang kan kita sewaktu mencanting tetes ya. Nah, itu untuk melindungi kita supaya tidak terkena tetesan malam yang panas itu. Nah, selanjutnya ada tungku dan panci. Tungku dan panci ini fungsinya untuk melorot atau menghilangkan lilin sewaktu kain itu sudah dicanting, sudah diwarna. Nah, untuk menghilangkan lilin tersebut itu dengan cara direbus. Kita membutuhkan tungku dan panci. Nah, kalau dalam jumlah banyak bisa menggunakan drum yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada alat pendukung lain yaitu ember atau bak yang digunakan untuk mewarna, untuk membilas, dan juga untuk mandi. Setelah kain itu direbus kemudian dibilas, nah, kita membutuhkan jemuran. Nah, alat pendukung lainnya yaitu ada jemuran tadi, bisa menggunakan jemuran dari bambu atau dari stainless, tapi disarankan jangan menggunakan jemuran tali ya teman-teman, karena tali itu kan kadang lengkung ya, kadang lengkung itu. Nah, nanti kalau teman-teman jemur di jemuran tali itu kainnya akan melengkung, dia lengkung, jadi kurang bagus, kadang juga nanti bisa berkerut. Nah, untuk itu silahkan menggunakan jemuran yang kokoh semacam bambu atau kayu atau stainless dan lain sebagainya. Nah, baik, demikian tadi adalah alat-alat pendukung untuk membuat suatu karya batik. Untuk lebih jelasnya atau apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya silahkan di like dulu, kemudian di komen, dan jangan lupa subscribe ya. Nah, dan apabila teman-teman menginginkan pelatihan atau ingin berlatih membuat karya batik, silahkan menghubungi kami. Linknya ada di deskripsi, nanti kami taruh di situ, atau komen di Instagram kami. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera, jangan lupa makan.